Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan ijabahi doa-doa kalian. Allah juga berfirman di dalam surat Ibrahim, inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku maha mendengarkan doa. Dan di ayat-ayat yang lain yang semakna dengan hal tersebut itu sangatlah banyak. Jadi Allah perintahkan kita berdoa, dan Allah juga janjikan bahwa doa yang akan kita panjatkan kepadanya itu akan dikabulkan. Maka Allah raghaballahu ibadahu bid-du'a wa hathahum alaihi. Jadi Allah ini motivasi kita, anjurkan kita agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan di satu sisi Allah itu enggak butuh dengan doa tersebut. Jadi bersamaan dengan itu, jadi Allah perintahkan kita berdoa, Allah anjurkan kita berdoa, namun bersamaan dengan itu juga Allah tuh sebenarnya enggak butuh dengan doa kita. Allah tuh enggak butuh dengan amal soleh kita. Allah enggak butuh dengan ketaatan kita. Itu enggak mempengaruhi sedikit pun kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Musa berkata kepada kaumnya, in takfuru antum, jika kalian semua kufur, tidak ada yang beriman, wa man fil ardi, dan semua yang ada di bumi itu kufur, maka fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya dan maha terpuji, enggak butuh dengan hal tersebut. Sebagaimana juga dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika semua manusia dari awal sampai akhir, semua jin dari awal sampai akhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya punya hati sebagaimana hatinya orang yang paling bertakwa. Jadi semuanya beriman, semuanya taat, semuanya ibadah, semuanya ngaji, semuanya berdoa sama Allah, minta sama Allah. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu semua sama sekali tidak menambah sedikit pun kekuasaanku. Maka apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, perlu kita sadari bersama bahwa itu tidak ada sepeser pun manfaatnya yang kembali kepada Allah. Enggak ada, Allah enggak butuh. Allah enggak butuh. Justru manfaat itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Kita yang paling butuh dengan manfaat dari ibadah kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kalian, bukan kepada Allah. Bukan karena kita sholat, karena kita doa, karena kita puasa kemudian itu menambah kekuasaan Allah. Enggak sama sekali. Jadi Allah anjurkan kita berdoa, Allah motivasi kita untuk senantiasa berdoa. Bersamaan dengan itu Allah enggak butuh dengan doa kita. Tapi wa ma'a dzalika yuhibbu min ibadihi an yas'aluh. Bersamaan dengan itu Allah juga suka kalau hamba-hambanya itu meminta kepadanya, berdoa kepadanya.
Ya, semakin seseorang itu giat dalam berdoa, semakin dia punya perhatian lebih dalam berdoa, ya, maka semakin Allah suka dengan orang tersebut, hamba tersebut. Bahkan justru ketika kita meninggalkan doa, ketika kita tidak berdoa, Allah marah. Ya, sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah marah, Allah murka dengan orang tersebut. Ya. Ada satu syair ya yang dikatakan, ya Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah tu marah kalau engkau tidak meminta kepadanya, ya, tidak berdoa kepadanya. Wa bunayya Adam, bani Adam, manusia, ya, hina yus'alu yaghdabu, ketika diminta justru apa? Marah. Ya, itu hakikatnya manusia, fitrahnya seperti itu. Allah kalau kita enggak minta, justru Allah marah, Allah enggak suka. Tapi kalau manusia diminta justru marah, enggak suka. Ya, dikit-dikit minta, datang minta, ya, nelpon ujung-ujungnya minta, chat ujung-ujungnya minta. Ini mungkin sekali dua kali ya akan dimaklumi, dia butuh, dia ini. Tapi ini setiap datang ujungnya itu, setiap datang ujungnya itu. Ya, maka ini ya, fitrahnya manusia nggak suka dengan seperti ini. Ya. Maka Rabbul Alamin, ya, Azza wa Jalla yuhibbus sa'ili. Maka Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang senantiasa berdoa dan meminta. Allah janjikan bahwa doa-doanya itu akan Allah kabulkan. Allah akan wujudkan harapan-harapan mereka, akan Allah beri apa yang mereka minta. Idza tawaffara fi du'aihimus syurutus syar'iyyah, kalau terpenuhi syarat-syarat syar'inya. Wantafatil mawani', dan ya tidak ada penghalang dari dikabulkannya doa. Karena dalil-dalil itu menunjukkan bahwa doa yang mustajab itu punya ketentuan. Ada dhawabit, ada ketentuannya, sehingga kemudian doa itu menjadi doa yang mustajab. Yang ketentuan ini sudah seharusnya itu diperhatikan oleh kita semua. Ya. Jangan sampai malah apa? Ya, malah ya, asal-asalan saja. Kita harus perhatikan ketentuan-ketentuan doa tersebut agar doa tersebut menjadi doa yang mustajab. Ya, dan juga kita harus waspada, hati-hati dengan apa? Dengan mawani', penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau ya ada ya ringkasan yang sangat Masya Allah luar biasa, ya, banyak faedah yang bisa diambil. Di dalamnya dijelaskan tentang hal-hal yang sudah seharusnya diperhatikan oleh orang-orang yang berdoa, ya, oleh orang-orang yang berdoa, sehingga ya, doanya itu menjadi doa yang berkualitas, doanya itu menjadi doa yang mustajab, ya. Dan
di antara poin-poin yang beliau katakan ya itu adalah jadi ini beliau ya menyebutkan poin-poin ya ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh kita agar doa kita itu menjadi doa yang berkualitas, yang mustajab. Ya bahkan setelah beliau menyebutkan ya satu persatu dari ketentuan-ketentuan tersebut, di akhir beliau mengatakan ya fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abada. Ya, kalau ketentuan-ketentuan ini ada di dalam doa, kata beliau, fa inna hadha ad-du'a, maka sesungguhnya doa ini la yakadu yuraddu abada, itu hampir-hampir tidak akan tertolak sama sekali. Jadi akan menjadi doa yang sangat berkualitas, yang mustajab. Ya, maka kita ya perlu untuk mempelajari apa saja poin-poin ini sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah ini menjadi doa yang berkualitas, menjadi doa yang mustajab. Yang pertama kata beliau hudurul qalb, ya, menghadirkan hati. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Allah, maka hadirkan hati. Ya, dan hadirnya hati ketika berdoa itu iqbaluhu 'ala Allah. Kita ya, berikan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu du'a'uhu mujarrad harakatil lisan wa qalbuhu ghafilun. Maka doanya itu tidak hanya sekedar gerak lisan. Ya, doanya tidak hanya ya di bibir, di lisan, lisannya gerak, bibirnya gerak, tapi ternyata apa? Wa qalbuhu ghafilun, hatinya lalai. Entah ada di mana hatinya. Tapi kalau kita ingin doa itu menjadi doa yang berkualitas, doa yang mustajab, bal yuharriku lisanahu bid-du'a'i ma'a huduril qalbi. Gerakkan lisannya ketika berdoa dan hadirkan hati juga. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau katakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Wa'alamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima atau Allah tidak mengijabahi doa dari hati yang lalai dan lalai. Ya, maka ini salah satu ya mawani', penghalang ya dari dikabulkannya doa itu apa? Tidak menghadirkan hati. Ya. Lisannya bergerak, lisannya minta, ya, mengucap, tapi ternyata hatinya tidak hadir. Tidak ada kehadiran hati di situ. Ya, cuma gerak saja. Dan wa min alamati adami huduril qalb, salah satu tanda bahwa kita itu belum menghadirkan hati ketika kita berdoa itu apa? Kathratul insyighali wal harakati waqtad du'a. Ya, banyak gerak, ya, banyak kesibukan atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan doa. Ya, banyak gerak. Ya, jadi kita dapati ada orang yang ketika itu berdoa, tapi wayaduhu ta'bathu bil ardi au bi thawbi au ghairi dzalik. Ternyata tangannya itu sibuk mainan, ya entah mainan bajunya, entah mainan apa. Nah, itu
tapi lisannya ketika itu gerak, minta lagi berdoa, atau terkadang misalnya mengamini, ya dia ngucapin amin, amin, tapi ternyata apa? Lisan atau tangannya ini sibuk mainan. Nah, ini ya salah satu tanda, kata beliau, ya, tanda kalau dia belum bisa menghadirkan hati. Di antara tanda yang lainnya apa? Au tajiduhu yaltafitu bi basarihi yaminan wa shimalan waqta du'aihi. Ya, engkau dapati orang ini itu ketika berdoa suka noleh-noleh. Ya, ada suara dikit, ya, noleh. Wah, ada apa dikit, dia ngelirik kanan, ngelirik, ya, itu. Ya, itu beliau katakan wa hadza kulluhu, ini semua terjadi li'annal qalba lam yajtami' waqta du'a, karena hati itu belum ya hadir ketika dia berdoa kepada Allah, sehingga ya dia sibuk dengan hal-hal yang lain. Ya. Umar bin Abdul Aziz, ya, dalam satu riwayat ketika itu beliau melihat ya rajulan yad'u Allah wa biyadihi hasa yal'abu biha. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz ini melihat ada seseorang yang sedang berdoa tapi ternyata tangannya itu sibuk mainan kerikil. Ya, main kerikil, entah gimana gambarnya, kerikil dia sambil mainan, sambil doa. Tapi maka apa yang beliau katakan kepada orang ini? Beliau katakan ala alqaital hasata wa akhlasta ilallahi du'a. Lah kenapa toh enggak ditaruh dulu, disimpan dulu kerikil-kerikilnya itu, ya, kemudian ya fokus doa, fokus kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, ini enggak, ya, berdoa sambil tangannya sibuk main-main. Nah, wa qad istajadda fi zamanina hadza hasatun. Ya, ini zaman ini, kata penulis Syekh Abdul Razak, zaman ini ada hasatun, ya, min launin akhar. Ya, ini ada kerikil tapi bentuknya baru. Kalau zaman ini ada model kerikil tapi dengan bentuk yang baru. Yang ini senantiasa manusia itu mainan terus, ya, menghabiskan waktunya dengan mainan kerikil yang baru ini. Apa itu? Ah, itu udah kejawab, ya. HP. Ya. Jadi ada orang yang sambil amin, mengamini doa tapi sambil tangannya sibuk sambil main HP. Ya, amin, amin. Tapi tangannya nggak berhenti tuh. Ya. Maka kita katakan kepada orang-orang ini, kata beliau, ala aghlaqtal jawal, kenapa enggak simpen dulu itu HP, tutup dulu HP-nya, simpen, taruh, kemudian fokus untuk doa. Ya. Simpen dulu. Ya, kita doa berapa lama sih? Ya, kadang kita doa 10 menit, 15 menit itu udah sangat lama. Ya, udah sangat lama. Kadang udah sampai bingung. Ya, udah mau minta apa itu sampai bingung. Ya, Nabi SAW dalam satu riwayat ketika di Arafah, ketika beliau sedang wukuf, ya, setelah beliau menjamak salat zuhur dan asar, di waktu zuhur, ya, beliau kemudian berdoa, ya, berdoa sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Artinya waktu yang sangat lama beliau berdoa. Ya, kita sangat jauh, ya,
10 menit udah ngerasa lama. Ya, udah gitu dibarengi dengan main HP tadi, ya kan? Padahal cuma 10 menit, cuma berapa menit. Ya, maka ya, ini membuat ya doa kita tidak berkualitas karena kita belum bisa menghadirkan hati ketika berdoa. Maka fa'awwalul umur, hal pertama yang hendaknya seseorang lakukan ketika dia ingin doanya itu dikabulkan oleh Allah, ya dia hadirkan hatinya ketika berdoa. Ya, hadirkan hatinya ketika berdoa, ya. Kemudian ya, poin yang kedua, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau katakan agar doa kita ya menjadi doa yang berkualitas, yang mustajabah, itu yang kedua adalah tahari, ya kita mencari-cari ya auqatil ijabah, waktu yang mustajab. Ya, kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Dan beliau ya Ibnul Qayyim rahimahullah itu menyebutkan di dalam khulasah, ya, ringkasan beliau itu beliau menyebutkan 6 waktu mustajab. Ada 6 waktu mustajab yang tentunya ada ketentuan atau ada waktu-waktu yang lain, tapi beliau di sini menyebutkan 6. Yang pertama kapan? Kata beliau ats-tsulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Wa yu'tabaru hadzal waqtu min ahra awqati ijabati du'a. Waktu ini itu dianggap sebagai salah satu waktu yang sangat layak untuk diijabahinya doa. Waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat agung. Ya, sebagaimana valid di dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya, Rabbuna, Rabb kita tabaraka wa ta'ala itu turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Fayaqul, Allah akan berkata, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabahi doanya. Wa man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa u'tiyah, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni, barang siapa yang beristighfar kepadaku, fa aghfiralah, aku akan ampuni. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa waktu ini adalah waktu yang mubarak, waktu yang diberkahi, salah satu waktu yang sangat layak untuk diijabahi doa. Sepertiga malam terakhir. Ya. Gimana ngitungnya? Kapan sepertiga malam terakhir itu kapan? Ngitungnya gimana? Ya, maka para ulama menjelaskan ngitungnya itu dimulai dari kapan? Maghrib. Masuk waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Berarti waktu subuh. Nah, niku dibagi 3. Ya, sepertiga terakhir itulah waktu yang mustajab. Berarti misalnya maghrib jam 6 misal, kemudian subuhnya jam 4 misal. Tapi ada persyaratan artinya setelah tidur juga tidak gitu. Oke, nggak ada syaratnya untuk mendapatkan waktu mustajab tersebut. Tidak ada syarat kita harus tidur dulu, itu nggak ada. Ya, ini bisa didapatkan oleh siapa saja. Ya, jadi kita hitung. Misalnya jam 6. Berarti berapa? 7, 8, 9,
10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ada 10 jam tuh bagi 3. Berarti sekitar 3 jam terakhiran lah sebelum subuh atau 3,5 ya. Sebelum subuh itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kita bangun jam 3 misalnya masih dapat. Kita bangun jam 3:30 ya masih dapat. Ya, maka ya fayambaghi likulli muslim, ya sudah seyogyanya bagi setiap muslim an yajtahida fi igtinami hadzal khair, untuk bersungguh-sungguh ya mendapatkan ya kebaikan di waktu tersebut. Kemudian waktu mustajab yang kedua yang disebutkan oleh ya Ibnu Qayyim itu adalah indal adzan. Indal adzan. Ya, indal adzan itu apa maksudnya? Ya, kalau inda itu sebenarnya biasanya dimaknai dalam bahasa Indonesia itu ketika, tapi nggak mungkin maksudnya ketika. Maka di sini jelaskan indal adzan itu ay ba'dal adzan mubasyarah, setelah adzan langsung. Ya, setelah adzan langsung. Maka ini menjadi waktu yang sangat agung, waktu yang layak untuk dikabulkannya doa. Dan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa huwa mawdi'un yakhtalifu 'anil mawdi'i tsalits. Ya, ini yang nomor 2 ini, waktu yang kedua ini yang itu setelah adzan langsung itu berbeda dengan waktu yang nanti ketiga, yang itu antara adzan dan iqamah, itu beda. Baik, itu nanti poin nomor 3, waktu antara adzan dan iqamah adalah waktu mustajab yang ketiga. Nah sekarang yang nomor 2 adalah setelah adzan langsung. Jadi beda. Karena nas-nas itu menunjukkan bahwa barang siapa yang mendengarkan adzan, kemudian dia mengikuti atau menjawab adzan, kemudian setelah itu dia berdoa langsung, maka itu menjadi doa yang mustajab. Ya, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ya, anna rajulan qala lin nabi, ada seseorang yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal muadzdhinina yafdulunana, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang muadzin, tukang azan itu yafdulunana ay sabaquna bil fadl, mereka mendahului kita dengan keutamaan. Artinya mereka ini dapat pahala, dapat keutamaan yang kita nggak dapat. Kenapa? Mereka azan, kita tidak azan. Maka sahabat ini itu pengen juga mendapatkan keutamaan, pengen juga mendapatkan pahala. Maka Nabi SAW katakan, qul, katakanlah, kama yaqulun, sebagaimana yang dikatakan, yang diucapkan oleh muadzin. Artinya jawab azan kalau pengen dapat pahala juga. Fa idzan tahaita, kalau selesai, kalau sudah jawab azan, fasal, maka minta dan ya, maka minta tu'ta, akan diberi. Maka hadis ini menunjukkan ala irtibati fadilati hadzal du'a bi sima'il adzani wa ijabatil muadzin. Hadis ini menunjukkan adanya keterikatan, ya, keterikatan keutamaan doa dengan mendengarkan azan dan menjawab azan. Jadi praktisnya gimana? Ya, seorang muslim ketika dia mendengarkan azan, maka ya dia jawab azan, kemudian setelah itu ya apa yang dianjurkan berikutnya setelah jawab azan? Ya, ada sebelumnya
yang kadang ini juga terlewatkan, bersolawat. Jadi setelah kita menjawab azan itu bersolawat. Ya, kita boleh pakai solawat Ibrahimiyah yang biasa kita ucapkan di tasyahud akhir, atau dengan solawat yang pendek boleh. Nah, setelah bersolawat kita doa setelah azan. Ya, zikir setelah azan. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah, dan seterusnya. Nah, setelah itu biasanya Bapak Ibu ngapain? Ya udah. Ngoten sih? Ya udah. Padahal ya itu dianjurkan untuk melanjutkan. Apa lanjutannya? Berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Itu waktu yang mustajab. Oke, itu waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Ya, itu mustajab. Ya, itu waktu yang keberapa? Yang kedua. Ya, maka langsung setelah itu ya minta kepada Allah. Ya, maka di sini yang baghilahu alla yaqifa, jangan berhenti sampai ya situ. Ya, bal yutba'u dzalika biddu'a, ikuti dengan doa. Artinya setelah itu berdoa bima ahabba, sesuai yang dia inginkan. Dia mau minta apa sama Allah, hajatnya apa. Fa innahu waqtun 'azimun hariyun bil ijabah, itu adalah waktu yang azim, waktu yang agung, waktu yang layak untuk diijabahi doa. Kemudian waktu yang ketiga itu adalah antara azan dan iqamah. Ini beda. Ya, ini beda. Ya, antara azan dan iqamah biasanya, misalnya maghrib, biasanya ada berapa menit? Antara azan dan iqamah misalnya 10. Ya, antara azan dan iqamah misalnya kita berdoanya 5 menit sebelum qomat, 3 menit sebelum qomat. Ya, itu waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab. Wa qad warada fi fadli du'a bainal adzan wal iqamah, terdapat keutamaan doa di antara adzan dan iqamah secara mutlak iddatu nususin, beberapa dalil. Di antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Beliau katakan ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah itu menjadi doa yang tak tertolak. Itu doa yang mustajab. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, idza nudiya bis salati futihat abwabus sama. Kalau ya nudiya bis salat, ya dipanggil untuk salat, artinya azan. Ya, dikumandangkan azan. Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Wastujibat du'a, dan dikabulkan doa. Ya. Fayambaghi lil mu'min, maka hendaknya seorang mukmin an yastakthira li nafsihi ya fi hadzal waqt min ad-du'a. Ya, hendaknya bagi seorang mukmin itu ya memperbanyak doa di waktu ini, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, Ibnu Qayyim katakan adbarus salawatil maktubah, di penghujung salat maktubah, salat wajib. Kapan itu? Qablas salam, sebelum salam. Jadi sebelum salam itu waktu yang mustajab, Bapak Ibu. Hadzal waqt fadilun. Ya, fa inna hadzal waqta fadilun. Ini waktu yang sangat mulia, yang sangat ya utama. Wa hariyun bi an yujaba du'a'ud da'i, dan sangat layak untuk ya doa itu diijabahi di waktu tersebut. Kenapa? Kenapa kok sebelum salam
ini menjadi waktu yang mustajab. Li'annahu jitama'at fihi al-'adidu min asbabi ijabati du'a. Karena di dalam waktu tersebut itu terkumpul faktor-faktor, sebab-sebab yang membuat doa itu menjadi mustajab. Ada banyak faktor di situ terkumpul di waktu tersebut, yang nanti juga akan disebutkan oleh Ibnul Qayyim di poin-poin berikutnya. Itu ada di sini ketika kondisi sebelum salam. Maka kita lihat, fal muslim, seorang muslim ketika itu berarti dalam kondisi apa? Mutatahhiran, dalam kondisi suci. Kemudian selain dalam kondisi suci, ya, ketika itu wa mustaqbilal lil qiblah, menghadap ke kiblat. Ini adab-adab berdoa ini terkumpul di sini. Ya, dia apa? Dia kondisi suci, dia menghadap ke kiblat, wa yukabbirullaha wa yu'azzimuhu wa yatlu kalamahu. Dia di situ mengucapkan takbir, mengagungkan Allah, membaca firman-Nya. Dia ruku', dia sujud dengan merendahkan dirinya, menghinakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika dia tasyahud, ya, maka dia memulainya dengan bertahiyat kepada Allah, memberikan penghormatan kepada Allah, memuliakan Allah. Ya, dia di situ mengucapkan ada syahadat. Ya. Kemudian di situ dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang paling sempurna, yaitu salat Ibrahimiyah. Maka semua itu, ya, itu yang membuat waktu ini menjadi waktu yang mustajab, yang hendaknya kita berusaha untuk meminta di waktu tersebut. Ya, ini salah satu waktu yang sangat penting untuk kita berdoa. Dalam satu hadis, ya, ini hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu an, fi ta'limin Nabi, ketika Nabi mengajarkan tasyahud akhir, kemudian beliau berkata, ya, jadi ketika itu Nabi mengajarkan tasyahud akhir, kemudian Nabi berkata, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Setelah dia tasyahud akhir sebelum salam, maka dia pilih doa yang dia inginkan, yang dia kehendaki, yang dia, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, doa dengan itu, minta kepada Allah dengan itu. Ya. Ya, makanya setelah tasyahud, ya, sebelum salam, ya, kita minta perlindungan. Ada doa yang senantiasa kita ucapkan, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Fitnah Dajjal, ya, dan yang lainnya. Ya, boleh yang lain, boleh doa-doa yang lain kita ucapkan di situ, boleh. Ya, tidak hanya doa hal tersebut. Ya, kita boleh mendoakan orang tua kita di situ, ya, memohon ampunan untuk kedua orang tua kita agar Allah berikan rahmatnya kepada kedua orang tua kita, boleh. Ya, kita boleh meminta yang lain, ya, meminta kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, boleh. Ya, bahasa Jawa boleh nggak Ustaz? Ya, maka bahasa Arab, ya, bahasa Arab, ya, berarti, ya, nggak hafal doanya Ustaz. Insya Allah banyak doa yang lain yang bisa kita hafal. Di antaranya apa? Doa sapu jagat. Hafal boten? Hafal sedaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Resapi itu. Mana, ya Allah, kita minta kebaikan kepada Allah untuk dunia dan akhirat kita. Nah, ya, dan yang lain. Ada satu riwayat juga, biasanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu an, itu terkadang berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah
ya aku dengan hisab yang mudah. Ada riwayat lain juga ya, itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya, ala dzikrika, agar senantiasa mengingatmu ya, wa syukrika, agar senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar senantiasa ya, beribadah kepadamu. Minta kepada Allah itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah ya, adzan. Oh ya, yang keenam. Apa adzan dulu terus kita lanjutkan? Apa lanjut dulu? Oh, lanjut dulu. Baik. Waktu yang kelima. Waktu yang kelima itu adalah inda su'udil imam yaumal jum'ati 'alal minbar hatta tuqdas shalah. Ketika imam itu naik minbar pada hari Jumat sampai selesai sholat Jumat. Ini waktu yang mustajab. Ya, kata Nabi SAW, inna fil jumu'ati la sa'ah. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu periode waktu di mana seorang muslim itu ketika dia bertepatan berdoa di waktu tersebut, dia minta kepada Allah kebaikan, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa waktu tersebut itu adalah ketika imam naik mimbar sampai selesai sholat. Maka hendaknya seorang muslim ketika dia ya menghadiri sholat Jumat itu dia antusias dalam mengamini doanya khatib, karena itu waktu yang mustajab. Di samping mengamini doanya khatib, dia juga di dalam sholatnya itu berdoa seperti dalam sujudnya, kemudian seperti sebelum salam, karena itu ya bertepatan juga dengan waktu yang mustajab. Dan waktu yang terakhir itu adalah akhiru sa'atin ba'dal asr. Ya, waktu terakhir di hari Jumat setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini ada yang berpendapat bahwa waktu yang mustajab yang ada di dalam hadis tadi itu adalah satu periode waktu setelah asar. Ya, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Nah, setelah asarnya ini tidak langsung setelah asar. Ya, dikatakan yaumul jum'ati thinta asyara sa'ah. Hari Jumat itu punya 12 periode waktu. Nah, di periode terakhir itulah waktu yang mustajab. Yang hitungnya gimana? Ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari bagi 12. Nah, di satu periode waktu terakhir itulah yang kemudian para ulama mengatakan itulah waktu yang mustajab, yang Nabi katakan faltamisuha, carilah waktu itu akhir sa'atin ba'dal asar, ya, di satu periode terakhir setelah asar. Baik ya, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah 5 atau 6 waktu yang mustajab yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau. Sudah 2 poin yang kita sebutkan tentang agar doa menjadi doa yang mustajab, dan masih ada beberapa poin lagi yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita bisa menyelesaikan pembahasan ini di lain waktu. Masih ada sekitar 11 poin lagi ya, atau 10 poin lagi. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai amal soleh kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.